Halo teman-teman, selamat datang kembali. Oke guys, pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Stickman tahun 2017. Film ini akan mengisahkan seorang gadis remaja bernama Emma. Diduga mengalami gangguan jiwa, ia dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa selama 7 tahun. Karena kegilaannya, dianggap berbahaya hingga telah membunuh kakak perempuan dan ibunya sendiri. Namun semua yang disangkakan kepadanya tidaklah benar. Ia tidaklah gila, dan sebenarnya pembunuhan itu dilakukan oleh makhluk yang datang dari sebuah puisi. Dan makhluk itu sekarang sedang mengincar jiwanya. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Leave me alone. Film akan menceritakan seorang gadis remaja bernama Emma. Ia telah berada di sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Hollybrook sejak ia berumur 10 tahun karena ia dianggap mengalami gangguan jiwa dan menjadi penyebab tewas ibu dan kakak perempuannya. Suatu malam Emma mengalami mimpi buruk, hingga secara tidak sadar, ia berusaha mengantamkan sebuah kursi ke seorang pasien yang sekamar dengannya. Penjaga dan seorang perawat kemudian datang dan berusaha menenangkannya dengan cara menyuntikkan obat penenang. Terlihat seorang pasien pria dengan kasus yang sama mengintip dari jendela kamarnya. Tiba-tiba seorang dokter bernama Dr. Fenton datang dan mencoba menenangkan Emma. Ia berjanji tidak akan menyuntik jika ia mau tenang dan mau bekerja sama. Emma kemudian dibawa ke kantornya dan ia mengatakan bahwa sekarang dialah yang akan menangani kejiwaan Emma. Karena dokter sebelumnya yang bernama Dr. Channing mengalami cuti mendadak karena suaminya sakit. Di sana Dr. Fenton mulai menginterogasi dan mempelajari kasus Emma. Saat melihat berkas-berkas Emma, ia melihat beberapa gambar sosok yang menyeramkan. Gambar seperti itu juga ditemukan di kamar Jeremy, pasien yang tadi mengintip Emma dari jendela kamarnya. Selain itu, Dr. Fenton juga menemukan sebuah tulisan di secari kertas. Saat ia mau membacanya, Emma melarangnya. Ia mengatakan siapapun yang membaca dan juga mendengar puisi itu akan bermimpi buruk, dan makhluk dalam mimpi itulah yang datang membunuh mereka di dalam mimpi. Emma pun diminta menceritakan penyebab ia sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa tersebut. Ia pun mulai menceritakan kejadian saat ibu dan kakaknya tewas. Ia menceritakan malam itu ia mendengar kakaknya mengalami mimpi buruk. Ibunya kemudian datang dan mencoba membangunkannya. Namun saat itu juga ibunya malah menjadi korban dan saat bersamaan kakaknya pun tewas mencekik dirinya sendiri. Setelah menelpon 911, di tangan si kakak, Emma menemukan secari kertas dan membacanya. Di saat bersamaan, petugas datang dan kemudian membawa Emma. Ia kemudian diproses hingga ditetapkan mengalami gangguan jiwa dan membunuh ibu dan kakaknya sendiri. Ia pun akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa tersebut untuk mendapat perawatan. Namun Emma mengatakan sampai saat ini pun makhluk dalam puisi tersebut masih mengejarnya dan berusaha mengambil nyawanya. Mendengar semua yang diceritakan Emma hanyalah khayalan, Dr. Fenton menyuruh Dixon menyuntik dan menempatkan Emma ke ruang isolasi. Sebelum dibawa ke ruang isolasi, Emma meminta waktu untuk menggambar sosok yang datang ke mimpinya. Ia mengatakan, hanya dengan cara menggambar sosok itu sebelum tidur, ia akan aman dan tidak diganggu oleh makhluk aneh yang datang dalam mimpinya. Namun sayang Dr. Fenton tak mengizinkannya membawa apapun. Dan akhirnya, Emma pun dibawa ke ruang isolasi. Dan di malam itulah ia mulai diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Dan tidak ada pilihan lain, dalam keadaan yang sangat sekarat, ia kemudian menggigit tangannya dan menggambar sosok yang bernama Stickman di dinding kamar dengan darahnya sendiri. Keesokan harinya Jeremy kabur dari kamarnya. Semua petugas mengejarnya dan ternyata ia menuju ke ruang isolasi Emma. Di sana petugas sudah mendapati Emma pingsan di kamarnya. Jeremy sempat mengecek dinding kamar Emma dan menemukan gambar Stickman ada di dinding ruangan tersebut. Setahun berlalu sejak saat itu. Emma sudah terlihat membaik dan makhluk itu tak pernah mendatanginya lagi. Suatu pagi ia menyelinap masuk ke salah satu office dan mencari berita kematian orang hari itu karena sebab yang misterius. Ia kemudian mencatat nama dan lokasi penemuan mayat korban. Ia telah melakukan kebiasaan tersebut hampir setiap hari sejak beberapa bulan terakhir. Mencari berita kematian orang secara misterius dan kemudian mencatatnya. Hingga sekarang ia memiliki sebuah daftar lengkap dengan peta alamat mereka. Setelah itu Dr. Fenton datang dan mengabarkan bahwa Emma telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Dan ia sekarang akan dibawa ke sebuah panti asuhan untuk remaja wanita di kota tersebut selama 7 bulan sebelum ia kembali ke masyarakat.
mengingat kondisi kejiwaan Emma sekarang sudah kembali normal. Di saat yang sama ia melihat temannya yang bernama Jeremy terlihat kesal mendengar berita tersebut. Saat membereskan barang-barang, ia melihat puisi peninggalan si kakak. Saat ia mau merobeknya, salah seorang petugas bernama Dixon mendatanginya dan berpesan agar ia menjaga diri di luar sana. Dan ia berharap Emma tidak akan kembali ke Hollybrook. Setelah meninggalkan semua berkas-berkas di ranjangnya, ia meninggalkan Hollybrook bersama seorang petugas panti yang bernama Katie. Terlihat di sana Jeremy begitu berat melepas kepergian Emma. Emma kemudian menuju panti, di mana di sana ia mendapati dua orang remaja lain bernama Paige dan Liv. Liv terlihat nampak kurang menyukai keberadaan Emma. Paige lalu mengajaknya masuk, sementara Liv membantu Katie membawa barang belanja. Paige kemudian menjelaskan peraturan di panti dan memperkenalkannya dengan tiga remaja lain, yaitu Kate, Tess, dan Andrea. Tak seberapa lama, Liv yang mendapat informasi masa lalu Emma dari Katie, tiba-tiba datang melabrak Emma. Ia kemudian membongkar identitas Emma yang baru saja keluar rumah sakit jiwa, dan kasus pembunuhan atas kakak dan ibunya sendiri. Tak sampai di situ, Liv juga mengacak-ngacak koper Emma untuk menemukan sebuah bukti yang bisa ia tunjukkan ke teman-temannya. Ia kemudian menemukan secari kertas yang mana itu adalah puisi Stickman. Di saat itu juga ia membacanya dengan lantang di depan teman-temannya, tanpa mengetahui apa akibatnya jika ia membaca puisi tersebut. Emma yang terus berusaha mencegah pun tak dihiraukannya. Pertengkaran itu akhirnya dilerai oleh kepala panti yang bernama Nyonya Hill. Liv terlihat kesal karena Nyonya Hill terkesan membela Emma. Malam pun tiba saat Emma mau tidur, tiba-tiba Paige mendatanginya. Ia menanyakan perihal kasus yang dituduhkan kepadanya. Emma menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Semua orang berpikir demikian, tapi kenyataan tidak seperti itu. Setelah itu saat ia mau tidur, tiba-tiba Stickman mendatanginya. Bukan hanya dalam mimpi, tapi ia datang dalam wujud nyata. Mendengar suara jeritan Emma, semua orang menuju kamar Emma. Namun kamarnya terkunci. Nyonya Hill dan Katie kemudian mendobrak kamar Emma, dan di sana mereka melihat Emma menangis ketakutan. Katie dan Nyonya Hill yang mencoba membantu malah menjadi korban Stickman. Liv kemudian menuduh Emma telah melakukan pembunuhan atas mereka berdua, namun ia berusaha keras meyakinkan bahwa itu adalah perbuatan Stickman, dan tiba-tiba pintu kamar Emma tertutup sendiri. Di saat semua orang sedang panik dengan apa yang terjadi, di sanalah Emma mulai menjelaskan bahwa saat Liv membaca puisi Stickman, di saat yang sama ia telah mengundang Stickman ke dunia orang-orang yang membacanya, termasuk orang-orang yang mendengarkan puisi tersebut. Emma kemudian menambahkan, seharusnya Stickman hanya mendatangi orang-orang yang mengundangnya lewat mimpi. Ia merasa bingung ketika Stickman datang ke dunia nyata. Semua orang di sana belum bisa mengerti dan mempercayai perkataan Emma. Mereka kemudian berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui kamera CCTV. Namun anehnya dari 6 kamera CCTV, tidak ada satupun yang menangkap kejadian pada saat itu. Mereka hanya mendapati peristiwa pada saat sebelum kejadian. Di sana Liv mulai menuduh Emma mengarang cerita. Ia mulai berusaha menekan Emma agar mengakui semuanya. Namun saat itu, Paige teringat sesuatu. Ia mengatakan samar-samar, ia melihat ada sesuatu bersama Emma saat ia datang ke kamarnya. Tapi ia tak bisa menjelaskan secara rinci makhluk apa yang dilihatnya. Emma kemudian diminta menjelaskan semua yang terjadi saat itu. Ia pun menjelaskan semuanya, yang intinya sekarang semua orang dalam ruangan itu nyawanya sedang terancam. Karena Stickman akan mengejar dan mengambil nyawa mereka yang membaca dan mendengar puisi Stickman. Mendengar seluruh cerita Emma, bahkan ketika ia mengatakan bahwa Stickman lah yang membunuh ibu dan kakaknya, semua orang mulai panik dan ketakutan, dan meminta Emma mencari jalan keluar. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Emma adalah mencari tahu kenapa Stickman bisa datang ke dunia nyata, dengan cara kembali ke Hollybrook. Sesaat ia sempat tidak diizinkan pergi oleh Liv. Namun semua orang menentang Liv karena hanya Emma yang tahu cara melepaskan diri dari kutukan Stickman. Liv pun tak punya pilihan lain selain membiarkannya pergi. Paige lalu mengambil kunci mobil Katie beserta ponselnya dan mereka bertiga lalu menuju ke Hollybrook. Di tempat lain, Liv dan Tess memindahkan mayat Katie, sedangkan Kate mencari petunjuk dari koper Emma. Ia kemudian mendapatkan secari kertas dari koper Emma, sebuah list yang berisi nama orang beserta alamatnya. Ia kemudian mencari informasi di internet terkait nama-nama yang ada di dalam daftar. Dan ternyata, orang-orang dalam list tersebut adalah orang-orang yang meninggal secara misterius. Hampir semua orang yang ditemukan tewas di tempat tidur. Dan semua itu terjadi di kota yang sama.
Ia kemudian mengabarkan pada Liz dan Tess bahwa semua yang dikatakan Emma adalah benar dan menjelaskan temuannya. Ia kemudian mencoba menghubungi Paige untuk mengabarkan temuan mereka. Namun saat ia menelpon, Stickman mendatangi dan menghabisi nyawanya. Mendengar jeritan Kate, Liv dan Tess berlari ke kantor Nyonya Hill dan mendapati mayat Kate di sana. Liv menyuruh Tess pergi, sementara ia mencari tahu apa yang terjadi di sana. Dan di sanalah juga, ia kemudian didatangi oleh Stickman. Tapi ia keburu pergi sebelum Stickman sempat menyerangnya. Di tempat lain, Emma dan dua temannya menghentikan mobil mereka, karena di rumah sakit Hollybrook sedang terjadi kebakaran. Mereka kemudian mengambil jalan memutar dan menuju rumah sakit melewati sebuah hutan. Saat melewati hutan, nampak beberapa petugas berpencar mengejar pasien-pasien yang kabur saat kebakaran terjadi. Emma dan yang lain akhirnya mendapati pagar yang terbuka, dan menggunakan kesempatan itu masuk ke Hollybrook. Singkat kata, mereka akhirnya berhasil masuk, dan di sanalah Emma kemudian menjelaskan bahwa mereka harus menemukan seorang pasien bernama Jeremy. Karena ia adalah salah seorang korban Stickman yang berhasil menemukan cara menjebak Stickman. Dan dialah juga orang yang memberitahu cara tersebut kepada Emma. Karena itu, hanya Jeremy yang tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Di tempat lain, Liv dan Tess keluar dari panti. Dengan sedikit ilmu permontiran, ia berhasil mencuri sebuah mobil. Mereka kemudian berencana pergi keluar kota. Di perjalanan kemudian, Liv menunjukkan artikel yang sempat dicetak oleh Kate di ruangan Nyonya Hill. Dan kemudian, mereka menyadari bahwa ternyata di kota tersebut banyak orang mati secara misterius. Dan sebagian besar dari mereka mati dalam tidurnya. Kasus mereka pun masih menjadi PR bagi kepolisian setempat, karena tidak ditemukan adanya pelaku lain di TKP. Tiba-tiba saat mereka sibuk dengan artikel tersebut, sosok Stickman mendatangi dan menyerang mereka, hingga menyebabkan mobil mereka terbalik. Di tempat berbeda, Emma dan yang lain akhirnya tiba di kamar Jeremy. Tapi kamarnya sudah kosong dan Jeremy tidak ada di sana. Paige kemudian melihat sebuah gambar yang sepertinya baru saja dibuat oleh Jeremy dengan darahnya sendiri. Ternyata Jeremy sudah mengetahui kalau si Stickman ini berhasil meloloskan diri. Namun sepertinya Jeremy tidak menyelesaikan lukisannya karena suatu hal sehingga Stickman masih berkeliaran di dunia nyata. Namun saat mereka memperhatikan sesuatu, tiba-tiba petugas datang. Mereka pun kemudian bersembunyi. Mereka kemudian keluar dan melanjutkan pencarian Jeremy, hingga mereka tiba di sebuah jendela dan melihat kebakaran terjadi di ruang isolasi. Dan di ruang isolasi tersebutlah, Emma berhasil menyegel Stickman di lukisan yang ia buat dengan darahnya. Emma lalu menjelaskan flashback setahun lalu saat ia berhasil menggambar sosok Stickman di dinding kamarnya dan mengurung Stickman di lukisan tersebut. Dan sekarang Emma mengerti, kebakaran di ruang isolasi tersebut telah menyebabkan gambar yang ia buat dengan darahnya terbakar. Dan sekarang, menurut penjelasan Jeremy yang ia ingat, ketika Stickman berhasil keluar dari segel lukisan darah yang dibuat seseorang, ia akan mampu pergi ke dunia nyata dan menghabisi siapapun yang ia mau. Mendengar semua cerita dari Emma, Andrea tiba-tiba mundur dan berniat pergi dari tempat tersebut. Namun saat ia mau pergi, Stickman sudah menangkapnya. Belum sempat Emma dan Paige menolongnya, seorang petugas rumah sakit melihat mereka. Tidak ada pilihan lain, mereka pun kabur dan meninggalkan Andrea. Dan saat itu juga, si petugas melihat bekas darah dan mengikuti jejak darah tersebut, yang kemudian mengarah pada mayat Andrea. Setelah berhasil lolos, Emma dan Paige kemudian menuju ke ruang Dr. Fenton. Mereka berniat mencari arsip Jeremy untuk menemukan alamat rumah Jeremy, karena kemungkinan terakhir Jeremy pasti pulang ke rumahnya. Namun baru saja mereka masuk ke ruang tersebut, mereka sudah mendapati mayat Dr. Fenton. Dan mereka berpikir, Dr. Fenton juga menjadi korban dari Stickman. Di tempat berbeda, sebuah mobil patroli tiba di tempat kecelakaan Liv dan Tess. Namun mereka tak menemukan siapapun di dalam mobil. Ternyata mereka telah keluar mobil dan menuju ke sebuah minimarket untuk meminjam telepon. Mereka berencana memperingatkan Paige dan yang lain tentang kejadian yang baru mereka alami. Telepon akhirnya berhasil tersambung ke ponsel Katie yang dibawa oleh Paige. Di sanalah, Liv mengabarkan bahwa mereka baru saja diserang oleh Stickman, dan Kate telah menjadi korban dari Stickman. Emma kemudian menyuruh Liv dan Tess untuk menunggu di jembatan Bedford di dekat rumah sakit. Belum selesai mereka berbicara, Stickman datang dan menyerang Emma dan Paige. Liv dan Tess
ikut panik mendengar jeritan Paige dan Emma. Mereka kemudian secara bersama-sama membalik meja dan kabur dari ruang Dr. Fenton. Namun sayang, mereka meninggalkan ponsel mereka di sana. Tiba-tiba saat menelpon, tubuh si Tess bergerak-gerak. Ternyata Stickman berhasil mengejar mereka melalui sambungan telepon. Si penjaga toko yang juga ketakutan akhirnya menembak Tess dengan senapannya. Liv kemudian pergi dengan mobil si penjaga toko. Ia pun sempat melihat si penjaga toko ikut menjadi korban dari Stickman. Liv lalu pergi menuju tempat yang disarankan oleh Emma, yaitu ke Jembatan Bedford. Di tempat lain setelah mendapat alamat Jeremy, mereka pun akhirnya meninggalkan rumah sakit melewati jalan yang sama. Namun beberapa petugas melihat mereka dan mengejar sampai ke dalam hutan. Hingga akhirnya Paige berhasil ditangkap oleh Dixon, salah satu petugas rumah sakit yang cukup dekat dengan Emma. Emma kemudian mencoba menjelaskan semuanya pada Dixon. Tujuan mereka kembali ke rumah sakit yaitu untuk menemukan Jeremy. Namun Dixon mengatakan bahwa tadi siang Jeremy kabur dari rumah sakit setelah ia mencoba melakukan bunuh diri. Emma pun menjelaskan panjang lebar tentang adanya Stickman yang sedang mengancam nyawa mereka. Namun Dixon tak mempercayai mitos seperti itu. Dan saat ia mau menelpon timnya, Stickman datang dan membunuh Dixon. Dan setelah itu, disusul dengan dibawanya Paige oleh makhluk tersebut. Emma kemudian berlari menyusuri hutan hingga tiba di tempat ia memarkir mobilnya. Di sebuah jembatan yang tak jauh dari sana, ia melihat sebuah mobil dan sadar bahwa Liv dan Tess sudah menunggunya di sana. Namun saat ia mendekati mobil, di sana cuma ada Liv. Saat Emma menanyakan di mana Tess, Liv terus berteriak-teriak menyuruh Emma lari. Dan tak seberapa lama, Liv juga didatangi dan akhirnya dihabisi oleh Stickman. Emma kemudian berlari hingga mendapat sebuah bus menuju alamat rumah Jeremy. Setibanya di sana, ia dikagetkan oleh si Jeremy yang ternyata sudah di sana lebih dulu. Akhirnya di sini Jeremy mengungkap sebuah rahasia bahwa ialah penyebab dari datangnya Stickman ke dunia. Ia menceritakan saat ia berumur 9 tahun, orang tuanya membawanya pindah ke rumah tersebut. Dan pada suatu hari, ia menemukan sebuah buku di sebuah dinding basement rumah tersebut. Di buku itulah ia melihat sebuah puisi dan membacanya. Dan sejak saat itu, Stickman selalu datang dalam mimpinya dan berusaha mengambil nyawanya. Hingga pada suatu hari, ibu dan ayahnya pun ikut menjadi korban. Dan dialah orang yang menyelipkan puisi tersebut di tas orang-orang yang ia temui, termasuk Claire, kakak dari Emma, dengan maksud agar kutukan dari puisi tersebut hilang. Namun bukannya membuat makhluk itu pergi, malah membuat mereka yang membacanya ikut menjadi korban. Emma kemudian sempat berpikir mau membunuh Jeremy saat itu. Namun ia tidak tega, selain itu mereka punya tugas yang harus mereka selesaikan bersama-sama. Jeremy kemudian mengajak Emma ke sebuah tempat di mana ia menyembunyikan buku temuannya tersebut. Emma kemudian mengambil buku tersebut di sebuah dinding dan berencana akan membakar buku tersebut. Namun saat ia membuka buku itu, Stickman berusaha menangkapnya. Setelah berhasil lolos, mereka kemudian mengambil bensin dan membawa buku tersebut keluar dari bawah tanah. Namun sayang, hanya Emma yang berhasil lolos dan Jeremy berhasil ditangkap oleh Stickman. Tidak ada pilihan lain, dan untuk menebus semua kesalahannya, Jeremy akhirnya menyiramkan bensin ke tubuhnya bersama buku di tangannya. Dan saat Stickman mau menyerangnya, Jeremy langsung membakar diri bersama dengan Stickman. Dan di saat itu juga, Stickman dan Jeremy hancur terbakar bersama buku keramat tersebut. 10 tahun kemudian, terlihat Emma telah hidup normal dan memiliki seorang putri. Saat ia mau mengantar anaknya naik bus, Emma menemukan kertas lipat di samping tas anaknya. Si adik mengatakan bahwa seorang temannya memberinya. Dan setelah dibaca ternyata isinya adalah puisi dari Stickman. Emma berusaha menghentikan bus tersebut, tapi bus itu terus melaju. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, seperti itu alur cerita film Stickman tahun 2017. Mudah-mudahan video kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, kita bertemu lagi di video selanjutnya.